Selamat malam pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Prime Time Talk. Kali ini bersama saya Doni De Kaiser. Pemirsa, langkah Jaksa Agung M. Prasetyo yang memberi deponering terhadap kasus yang menjerat mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto menuai pro dan kontra. Jika aktivis anti korupsi menyambut baik pilihan deponering, Komisi 3 DPR RI justru mempertanyakan urgensi dan apa alasannya sehingga Jaksa Agung dianggap tidak memenuhi unsur demi kepentingan umum. Mengapa deponering baru dikeluarkan saat Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sudah tidak menjabat lagi sebagai pimpinan KPK? Seperti apa pula pemberlakuan deponering dan dampaknya terhadap penegakan hukum ke depan? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting dan kuasa hukum Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto Abdul Fikar Hajar, dan juga akan bergabung bersama kita langsung dari gedung DPR RI anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani. Pemirsa, sebelum kita diskusikan lebih lanjut topik kita kali ini, segera kita temui rekan saya Ani Rahmi dari Grand Studio Berita 1 akan mengantarkan ulasan secara lengkap terkait kasus bahasan kita malam ini. Ani, silakan. Doni dan juga pemirsa, kita ketahui KPK adalah sebuah lembaga penegak hukum, namun ternyata sejumlah pimpinan KPK tidak bisa lepas dari jerat hukum. Kita lihat pimpinan KPK siapa saja yang pernah tersandung kasus-kasus hukum dan apa saja kasusnya. Yang pertama kita lihat diawali pada tahun 2009, yaitu Antasari Azhar yang tersandung kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, yaitu Nasruddin Zulkarnain. Antasari divonis menyuruh atau menjadi otak dari pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran. Lalu berikutnya setelah Antasari Azhar, masih di tahun yang sama, di tahun 2009 ada Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah yang tersandung kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, khususnya pada kasus Anggoro Wijoyo. Pada saat itu Chandra Hamzah terkait kasus pencekalan terhadap Anggoro Wijoyo ke luar negeri. Chandra Hamzah tidak sendirian dalam kasus ini, ada Bibit Samad Rianto juga yang terkena kasus dugaan penyalahgunaan wewenang. Lalu kita beranjak ke tahun 2015, ada Abraham Samad, mantan Ketua KPK yang tersandung kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait data kependudukan di Sulawesi Selatan pada tahun 2007. Lalu ada juga kasus penyalahgunaan wewenang, yaitu pada kasus Rumah Kaca. Dan selain Abraham Samad, masih di tahun yang sama ada Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK ketika itu yang tersandung kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu di sidang MK tahun 2010. Ini terkait sidang sengketa pemilihan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebagai catatan, kasus Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto ini muncul bersamaan di kepolisian, yaitu pada bulan Januari tahun 2015. Tidak lama setelah KPK menetapkan calon Kapolri ketika itu, yaitu Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekening gendut. Apakah ini ada relevansinya? Ini yang masih belum terjawab. Kita lihat ada sejumlah kasus-kasus yang diputus di pengadilan dan juga deponering yang melibatkan pimpinan KPK, yaitu Ketua dan Wakil Ketua KPK. Yang pertama adalah Antasari Azhar, kasusnya berlanjut di pengadilan dan menjadi terpidana. Antasari Azhar menerima vonis penjara selama 18 tahun dan saat ini sudah menjalani asimilasi. Artinya tinggal satu langkah lagi menuju bebas. Dan berikutnya adalah Chandra M. Hamzah. Kasusnya berakhir deponering saat Chandra Hamzah masih menjabat. Ketika itu penanganan kasusnya dihentikan atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Chandra M. Hamzah ini karena kasusnya bersamaan dengan Bibit Samad Rianto juga ujungnya sama atau berakhir deponering saat masih menjabat. Sementara Abraham Samad berakhir deponering kita ketahui pada tanggal 3 Maret lalu. Namun ini deponering terjadi setelah Abraham Samad nonaktif sebagai Ketua KPK. Ini juga sama, yaitu kepada Bambang Wijoyanto berakhir deponering setelah nonaktif. Surat keputusan deponering sendiri sudah diterima oleh baik Abraham Samad maupun juga Bambang Wijoyanto pada hari ini 4 Maret 2016. Kita lihat alasan-alasan pemberian deponering atas kasus yang menimpa Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto yang dikemukakan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo.
Yang pertama adalah demi kepentingan umum. Lalu yang kedua, sebagai aktivis anti korupsi, kasus yang menimpa AS dan juga BW bisa berdampak pada upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga adalah khawatir akan berdampak negatif terhadap citra Indonesia di luar negeri. Lalu respon masyarakat dianggap turut berdampak terhadap pemerintah. Dan kita lihat dasar hukum yang digunakan untuk memberikan deponering. Ada pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada pasal 35 disebutkan tentang tugas dan wewenang kejaksaan, khususnya adalah Jaksa Agung. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang, salah satunya tersebutkan dalam huruf C, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan hukum. Inilah yang diperbincangkan demi kepentingan umum ini. Apa pertimbangannya? Kita lihat lebih lanjut apa pengertian tentang demi kepentingan umum ini. Yang dimaksud dengan demi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan juga pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Inilah penjelasan demi kepentingan umum yang diperkarakan oleh Komisi 3 DPR. Lalu kita lihat menengok lebih jauh kronologi penetapan tersangka hingga deponering mulai dari kasus yang pertama Abraham Samad. Kasus ini diawali pada bulan Januari tahun 2015, persisnya pada tanggal 29 Januari, di mana Ketua LSM Lembaga Peduli KPK dan Polri melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Feryani Lim pada tahun 2007 lalu. Lalu pada tanggal 2 Februari 2015, Feryani Lim sendiri melaporkan Samad ke Bareskrim Polri. Abraham Samad dituduh membantu Feryani mengurus dokumen kependudukan untuk perpanjangan paspor di Makassar. Pada tanggal 9 Februari 2015, Ditreskrimum Polda Sulselbar menetapkan Abraham Samad sebagai tersangka untuk kasus pemalsuan dokumen. Lalu pada tanggal 20 Februari 2015 ada pemeriksaan, namun Abraham Samad tidak memenuhi pemanggilan untuk pemeriksaan ini. Lalu pada tanggal 24 Februari 2015, Abraham Samad hadir di Polda Sulselbar dan menjalani pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen. Lalu pada tanggal 2 Juli 2015, Samad diperiksa selama 2,5 jam di Bareskrim Polri. Penyidik menanyakan sekitar 30 pertanyaan kepada Abraham Samad. Pada tanggal 31 Agustus 2015, berkas Abraham Samad dalam dugaan pemalsuan dokumen dinyatakan sudah lengkap atau P21 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Karenanya kasusnya sudah berpindah ke Kejati Sulawesi Selatan, dan pada tanggal 18 September 2015, Abraham Samad dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak memenuhi panggilan tersebut. Lalu pada tanggal 3 Maret 2016, pada saat ini yaitu Kejagung memberikan atau melakukan deponering atau mengesampingkan perkara Abraham Samad. Kita lihat kasus dan juga kronologi penetapan tersangka hingga deponering untuk kasus yang menimpa Bambang Wijoyanto. Kasus yang menimpa Bambang Wijoyanto juga diawali pada bulan Januari tahun 2015, hanya lebih awal dibandingkan kasus yang menimpa Abraham Samad, yaitu persisnya pada 5 Januari 2015. Mabes Polri menerima laporan masyarakat soal dugaan Bambang Wijoyanto memerintahkan orang lain untuk menyampaikan kesaksian palsu di persidangan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 silam. Lalu ternyata kasus ini disikapi dengan sangat cepat oleh Bareskrim Polri masih di bulan yang sama, yaitu pada tanggal 23 Januari 2015, Bambang Wijoyanto ditangkap penyidik Bareskrim Polri. Ketika itu Bambang Wijoyanto tengah mengantar anaknya ke sekolah. Lalu masih di bulan yang sama, akhir Januari 2015, Bambang Wijoyanto langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang MK tahun 2010. Pada tanggal 26 Januari 2015, BW Bambang Wijoyanto mengajukan surat pemberhentian sementara sebagai komisioner KPK. Ini dilakukan agar tidak menghambat proses berjalannya pencegahan dan juga penindakan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK. Lalu pada tanggal 3 Februari 2015, Bambang Wijoyanto memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Tanggal 27 Februari 2015, Bambang Wijoyanto menolak memenuhi pemanggilan penyidik karena menunggu jawaban Polri atas surat permintaan klarifikasi atas kasus yang menimpanya.
Lalu pada 7 Mei 2015 Bambang Wijoyanto mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kepada dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pra-peradilan ini akhirnya dicabut oleh Bambang Wijoyanto sendiri pada tanggal 15 Juni 2015 karena alasannya selama persidangan dan juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama ini tidak berdasar. Lalu kita beranjak ke tanggal 18 September 2015 di mana berkas perkara Bambang Wijoyanto ini dianggap sudah P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sampai pada tanggal 3 Maret 2016 kemarin, Kejaksaan Agung melakukan deponering. Demikianlah perjalanan kasus-kasus yang sempat menimpa para pimpinan KPK dan bagaimana kronologinya serta bagaimana kasus-kasus ini berakhir. Kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Ani. Ulasan yang cukup panjang dan komprehensif sepanjang jalan upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi di negeri ini. Kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.